Halo teman-teman, hari ini saya akan sharing ke teman-teman. Jadi rencana saya di bulan Juli, saya rencananya ingin ikut Pokari Run di kategori full marathon, yaitu 42 km ya. Jadi persiapannya memang udah jauh-jauh hari dari semenjak sebelum Ramadan, itu juga sebenarnya udah persiapan gitu ya. Nah, dalam masa persiapan itu, ke depan sampai nanti race day itu saya bakal ditemenin sama alat yang satu ini. Ini adalah Stride Footpod, yang mana kalau barangnya sendiri udah pernah saya bahas ya di video yang memang khusus membahas tentang device ini. Jadi kalau teman-teman penasaran tentang apa aja sih sebenarnya fungsi daripada Footpod ini dari Stride, ya langsung ke video tersebut aja. Tapi kali ini saya akan ngebahas tentang saya latihan atau persiapan latihan menggunakan atau memanfaatkan alat sekecil ini. Apakah alat sekecil ini benar-benar bisa berusaha mencapai target saya nanti di full marathon? Mari sama-sama ikuti. Perlu saya ingetin lagi bahwa video ini bukan video review produk ya. Jadi kalau teman-teman penasaran, udah pernah saya review sebelumnya. Jadi langsung ke video tersebut aja. Kali ini saya bakal nge-share. Jadi persiapan saya menuju maraton di Pokari Run itu saya akan program latihannya akan based on power. Jadi alat ini akan menunjukkan power yang mana ya secara fungsi Stride Footpod ini yaitu power meter gitu ya. Nah, bukan lagi berdasarkan heart rate, bukan lagi berdasarkan pace, intinya basic latihannya nantinya programnya itu semuanya akan dibentuk atau disiapkan itu berdasarkan power latihan saya. Nah, power tersebut kalau basicnya sebenarnya sama ya, sebelum memulai program latihan itu harus dites dulu. Dan kalau di Stride itu namanya CP test atau critical power test. Jadi dites dulu lah sebelum kita menentukan program latihan yang tepat untuk saya pribadi sampai nanti race day di Pokari Run. Jadi untuk CP test ini udah ditentuin juga sama Stride-nya melalui aplikasi Stride-nya. Kemudian dikasih beberapa tahapan untuk CP testnya. Itu ada easy running-nya dulu, kemudian ada 2 kali 1 menitnya juga, kemudian ada recovery-nya. Intinya seperti itulah. Jadi untuk benar-benar ngetes sejauh mana sih power kita, sejauh mana critical power kita dihitung semaksimal mungkin dengan segala aspek untuk bisa didapatkan dari satu device ini. Kemudian critical power tersebut akan dijadikan base untuk latihan saya ke depan. Nah, kita langsung mulai aja untuk CP testnya.
Itu tadi CP test yang udah saya lakuin. Nah, langsung kita lihat hasilnya aja ya. Jadi pertama itu ada 12 menit warm up, kita easy run dulu, ada powernya juga yang udah ditetapin di sana. Kurang lebih easy run-nya lah ya. Cuman easy run-nya ini berdasarkan bukan pace, bukan berdasarkan heart rate, tapi berdasarkan power. Ini juga perlu pembiasaan juga saya karena masih sangat awam juga. Baru mulai menggunakan power, kemudian ada 1 menit lari, kemudian 2 menit easy run lagi, kemudian setelah itu diulang 2 kali, kemudian ada running 30 detik juga, ini agak kenceng, kemudian pemanasan lagi, ini masih tahap pemanasan semuanya, baru disuruh jalan kaki. Nah, setelah jalan kaki itu kita disuruh lari maksimal itu 3 menit. Kemampuan maksimal kita keluarkan sejauh 3 menit. Kemudian setelah itu diistirahatkan 10 menit. Jadi istirahatnya cukup lama ya. Itu 3 menit lari, kemudian recovery 10 menit. Nah, kemudian diulang lari 3 menit lagi, istirahatnya 2 menit, kemudian 3 menit lari, 2 menit istirahat gitu terus diulang-ulang sampai nanti hasilnya setelah selesai kemudian recovery. Recovery jadi 12 menit juga, jadi jalan easy run juga sebenarnya masuknya gitu ya. Kemudian cool down dan selesai. Nah, hasil CP test saya itu menunjukkan 268 critical power. Kalian pasti bingung itu seberapa tinggi gitu ya. Sebenarnya awalnya juga tinggi, tapi itu termasuk tinggi, itu bukan hal yang membanggakan tapi menakutkan ya. Karena yang jelas Stride akan memberikan program latihan saya itu agak sedikit tinggi. Menurut saya agak berat. Jadi beberapa hari atau beberapa bulan ke depan ini akan cukup berat latihannya karena critical power saya di 268. Itu masuknya segmen keempat. Jadi ada 4 kelas dan saya masuk ke kelas keempat gitu ya. Hampir kelas ketiga sih. Jadi di antara kelas ketiga dan juga kelas keempat. Jadi bisa dibilang udah agak berat lah gitu latihan yang akan diberikan oleh Stride ini. Tapi tentu saja harapannya latihan-latihan yang dipakai pada program latihan ke depan ini semoga akan mendapatkan hasil maksimal. Ya semoga aja sesuai target. Ya setidaknya improve lah ya. Ya, kita tunggu aja hasil latihan menggunakan Stride Footpod ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bakal banyak video-video tentang journey saya persiapan full marathon, persiapan race day menggunakan Stride ini ya. Jadi kalian jangan bosan. Apakah saya progres atau kayaknya nggak ada progres deh menggunakan device yang satu ini. Karena bikin penasaran banget ya. Masa alat sekecil ini bisa bikin kita makin improve larinya? Ya, kita tunggu aja hasilnya. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.